Baik. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan yang dapat menghadiri seminar saya pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Arif Purnama Muharam, NIM 235-21013. Pada siang hari ini akan membawakan seminar hasil penelitian yang berjudul Validasi Informasi COVID-19 berbahasa Indonesia menggunakan pendekatan NLI dan KG. Untuk memulai, berikut adalah garis besar presentasi saya yang meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, analisis dan perancangan, implementasi, hasil eksperimen, terakhir, simpulan, dan saran. Pembuka presentasi ini dimulai dengan pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini adalah COVID-19, yang mana merupakan suatu penyakit yang menyerang sistem pernapasan manusia yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 dan menyebabkan berbagai gejala yang meliputi batuk, demam, dan sesak napas. Kasus COVID-19 pertama kali diumumkan di kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019 dan segera setelahnya ditetapkan sebagai pandemi. Setiap negara kemudian dirumuskan untuk membuat suatu strategi untuk menanggulangi penyakit tersebut, dan untuk menanggulangi penyakit tersebut pada tingkat kesehatan masyarakat, maka salah satu strateginya adalah memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses informasi yang akurat. Dengan berkembang pesatnya teknologi internet, saat ini masyarakat cenderung untuk mencari dan mendapatkan informasi melalui sumber-sumber daring, termasuk informasi kesehatan. Media sosial dan portal berita menjadi tempat yang disukai bagi orang-orang untuk mendapatkan informasi. Akan tetapi, di sisi yang lain, hal ini menimbulkan permasalahan baru, yaitu misinformasi. Misinformasi diidentifikasi sebagai informasi yang bertentangan dengan fakta sebenarnya, dan misinformasi ini banyak bertebaran di internet. Misinformasi ini banyak sekali faktor yang menyebabkannya, diantaranya adalah kesalahpahaman terhadap informasi, bias terhadap informasi, juga pemutarbalikan secara sengaja oleh pihak tertentu atau yang lebih kenal disebut sebagai disinformasi. Misinformasi dalam konteks kata menimbulkan dampak yang cukup serius. Sebagai contoh, pada konteks vaksin COVID-19, misinformasi terhadap vaksin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Dan masifnya informasi ini disebabkan tadi karena informasi yang tidak tervalidasi kebenarannya bertebaran di internet. Karena kita tidak bisa membendung informasi yang ada di internet, karena internet adalah tempatnya orang untuk bebas berekspresi. Dan karena tingginya dan masifnya misinformasi, pengecekan fakta secara manual akan sulit dilakukan karena relatif membutuhkan waktu dan tenaga. Oleh karena itu, saat ini terdapat tren untuk mengembangkan sistem pengecekan fakta otomatis dan umumnya menggunakan pendekatan Natural Language Inference atau NLI. Akan tetapi, di sisi yang lain, pendekatan dengan NLI yang merupakan salah satu downstream task dari deep learning ini mengalami stagnasi kinerja pada titik tertentu dikarenakan tidak adanya konteks pelatihan. Dalam artian, sebagaimana kita tahu, informasi itu terus diperbarui dari waktu ke waktu. Jika informasi saat ini tidak benar, belum tentu ke depannya itu tidak benar, bisa jadi menjadi benar. Sedangkan NLI dilatih pada just in time, atau pada waktu tertentu dengan data latih tertentu. Oleh karena itu, untuk menanggulangi hal tersebut, bisa menggunakan yang disebut sebagai pengetahuan eksternal atau external knowledge, dan salah satunya adalah menggunakan knowledge graph. Knowledge graph ini sendiri adalah suatu graph berarah atau directed graph yang mengandung real world knowledge. Dan diharapkan dengan KG yang mengandung informasi terkini atau informasi faktual bisa membuat model menjadi aware terhadap situasi dan informasi saat ini, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja modelnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus adalah bagaimana melakukan pendekatan dengan KG dan NLI untuk memvalidasi informasi COVID-19 dalam bahasa Indonesia. Baik, rumusan masalah penelitian dalam hal ini ada 3, yaitu yang pertama adalah bagaimana perancangan struktur dan arsitektur model yang dapat memanfaatkan konsep dari NLI dan KG untuk memvalidasi informasi. Yang kedua adalah bagaimana konfigurasi model terbaiknya. Dan yang ketiga adalah apakah arsitektur model yang diusulkan dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik daripada baseline-nya, dalam hal ini yang hanya memanfaatkan NLI. Sehingga tujuan penelitian ini adalah yang pertama, merancang arsitektur model, yang kedua, menentukan konfigurasi model terbaik, dan yang ketiga, melihat apakah rancangan yang diusulkan itu memiliki kinerja yang lebih baik daripada baseline-nya. Dan dengan premis bahwa NLI merupakan metode yang umum digunakan dalam sistem pengecekan fakta otomatis, kemudian stagnasi kinerja NLI pada titik tertentu, dan KG merupakan suatu graf yang berisikan informasi dunia nyata,
Maka hipotesis yang diusulkan pada penelitian ini adalah penggunaan KG bersamaan dengan NLI dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan model yang hanya memanfaatkan NLI untuk tugas memvalidasi informasi COVID-19 dalam bahasa Indonesia. Dan batasan masalah dalam penelitian ini adalah yaitu kalimat yang menjadi input adalah kalimat tunggal, non-opini dengan konteks COVID-19 berbahasa Indonesia, dan KG yang digunakan adalah KG yang bersifat domain spesifik terhadap COVID-19. Kontribusi pada penelitian ini ada 3, yaitu menghasilkan dataset NLI COVID-19 bahasa Indonesia, yang kedua KG COVID-19 bahasa Indonesia, dan yang ketiga adalah arsitektur model yang mampu memanfaatkan konsep KG dan NLI. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka kita buka dengan pengecekan fakta otomatis. Seperti yang kita tahu bahwa pengecekan fakta ini merupakan suatu proses pemeriksaan kebenaran dari suatu klaim, di mana klaim adalah suatu pernyataan yang perlu dibuktikan kebenarannya. Nah, dengan kemajuan teknologi internet, pengecekan fakta secara manual itu merupakan proses yang tidak memungkinkan karena tingginya jumlah user-generated content. Oleh karena itu, hal ini perlu diotomatisasi dengan pengecekan fakta otomatis. Pertanyaannya, bagaimana pengecekan fakta otomatis ini bekerja? Nah, kita lihat terlebih dahulu konsep dari bagaimana pengecekan fakta itu dilakukan. Nah, pertama ada klaim. Tahap pertama adalah melakukan deteksi klaim. Deteksi klaim ini bertujuan untuk menyaring mana klaim yang perlu diperiksa dan mana yang tidak perlu diperiksa. Klaim yang bersifat opini, seperti saya percaya COVID-19 akan menghilang dari dunia, itu tidak perlu, karena ini tidak punya nilai. Sedangkan pernyataan COVID-19 awalnya dilaporkan di Wuhan, China, ini perlu karena memiliki dampak. Sehingga setelah deteksi klaim, langkah selanjutnya adalah pengumpulan bukti atau evidence retrieval. Ini adalah pengumpulan informasi yang berkaitan dengan klaim yang dapat mendukung atau menolak kebenaran dari suatu klaim. Sebagai contoh, jika diberikan deteksi klaimnya adalah COVID-19 awal dilaporkan di Wuhan, China, maka kita bisa mengambil pengumpulan buktinya adalah dari informasi WHO bahwa COVID-19 pertama kali diumumkan di China. Setelah itu adalah melakukan proses verifikasi klaim, di mana proses menentukan kebenaran berdasarkan membandingkan klaim terhadap bukti yang dikumpulkannya. Nah, proses pengumpulan bukti dan verifikasi klaim ini merupakan satu kesatuan proses yang disebut sebagai proses verifikasi faktual. Dan pengecekan fakta otomatis bekerja pada dua proses ini, dan NLI ada di tahap proses verifikasi klaim. Dan ranah penelitian ini adalah pada ranah verifikasi klaim, yaitu bagaimana proses ini bisa diotomatisasi dan diimprovisasi dengan menggunakan knowledge graph. Selanjutnya, apa itu NLI? NLI adalah Natural Language Inference, yaitu suatu task yang berusaha untuk menentukan suatu simpulan kalimat hipotesis berdasarkan informasi dari kalimat premis. Jadi sebagai contoh, kita bisa melihat bahwa kalimat hipotesis dalam upaya melindungi masyarakat berusia 60 ke atas diperlukan dosis ketiga vaksin Sinopharm ini benar, karena secara manusia kita bisa melihat dari premis yang terbukti kebenarannya bahwa negara-negara disarankan untuk memberikan suntikan ketiga vaksin Sinopharm COVID-19 untuk melindungi warga lanjut usia. Jadi ini adalah suatu task bagaimana kita secara manusia juga bisa menyimpulkan bahwa apakah ini netral, berkaitan, atau kontradiksi. Dan NLI merupakan permasalahan klasifikasi multi-kelas. Nah, dengan majunya teknologi saat ini, penelitian tentang NLI itu didorong menggunakan pendekatan Transformer-Based PLM. Apa itu? Mari kita lihat selanjutnya. Baik, Transformer-Based PLM atau Pre-trained Language Model adalah suatu model bahasa yang disusun berdasarkan arsitektur transformer. Nah, arsitektur transformer ini adalah suatu arsitektur encoder-decoder yang menggunakan mekanisme self-attention, dan yang digunakan adalah terkait scaled dot product attention dengan definisi formal sebagai berikut. Nah, untuk mempercepat proses dan kinerja dari transformer, maka daripada menggunakan satu unit attention, maka digunakan pendekatan sebagai multi-head attention dengan definisi formal sebagai berikut. Nah, transformer ini menjadi semakin populer dan akhirnya memiliki kinerja yang baik sehingga lahirlah pendekatan baru yang disebut sebagai BERT. BERT atau Bidirectional Encoder Representation from Transformers. Dari namanya kita bisa mendefinisikan bahwa ini adalah suatu pendekatan arsitektur yang hanya menggunakan bagian representasi encoder dari transformers. Dan di sini kita bisa melihat bahwa BERT ini merupakan saat ini state of the art untuk berbagai macam model bahasa. Sehingga dengan demikian, model bahasa yang saat ini berkembang, itu semuanya itu berbasis pada BERT bagian besar. Kemudian, input dari BERT ini adalah merupakan suatu embedding. Embedding adalah rangkaian vektor yang merepresentasikan input dari tekstual yang diberikan, di mana input embedding dari BERT ini merupakan penjumlahan dari token embedding, segment embedding, dan position embedding.
Dan BERT ini terdiri atas dua proses pengembangan, ada yang disebut sebagai pre-training, ada yang disebut sebagai fine-tuning. Pre-training ini adalah proses pelatihan untuk mendapatkan general representation, sedangkan fine-tuning ini biasanya adalah proses untuk melakukan fine-tune terhadap downstream task tertentu. Dan dari proses pre-training ini, ada dua jenis aliran BERT, ada yang sebagai BERT-based, dan ada yang disebut sebagai BERT large. Nah, pre-training BERT ini dilakukan dengan menggunakan fungsi optimasi Adam dengan learning rate 1MI4, beta 1 0,9, dan beta 2 0,999. Nah, apa itu fungsi optimasi Adam? Jadi fungsi optimasi Adam adalah fungsi optimasi stokastik untuk memperbarui parameter model yang memanfaatkan gradient ordo pertama atau first order gradient. Kenapa kita menggunakan fungsi optimasi Adam? Karena mereka memiliki keunggulan dalam hal proses komputasi yang efisien dengan memori yang kecil, cocok digunakan untuk kasus dengan data atau parameter dalam jumlah besar, dan kasus gradien yang noisy dan atau sparse. Nah, di sini ini adalah proses pembaruannya, di mana TKT adalah fungsi Adam, dan pembaruan itu didasarkan ada proses fungsi gradiennya. Nah, untuk mendapatkan gradien tentu kita perlu menghitung nilai loss. Nah, nilai loss apa yang bisa digunakan untuk NLI? Yang bisa kita gunakan NLI adalah fungsi cross entropy loss. Ini adalah perhitungan nilai loss model yang umum digunakan pada berbagai algoritma deep learning. Dan karena NLI merupakan klasifikasi multi-kelas, maka bisa digunakan fungsi loss ini dengan definisi formal sebagai berikut. Dan dengan berkembangnya BERT saat ini, maka berdasarkan bahasanya, model bahasa ini bisa kita bedakan jadi dua. Ada yang disebut sebagai monolingual, ada yang disebut sebagai multilingual. Monolingual ini adalah model bahasa yang dilatih dengan bahasa Latin tertentu atau mono, dan multilingual ini adalah model bahasa yang dilatih dengan multibahasa, dan awal tujuannya adalah untuk mengakomodasi bahasa-bahasa yang low resource language atau datasetnya belum banyak tersedia. Termasuk diantaranya adalah bahasa Indonesia. Ini adalah rangkuman dari berbagai monolingual dan multilingual. Dan contoh untuk monolingual untuk bahasa Indonesia adalah IndoBERT yang dikembangkan ada dua versi, ada IndoLem dan IndoBenchmark. Dan untuk contoh multilingual adalah MBERT dan XLM Roberta. Selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan pendekatan fine tuning untuk NLI. Konsepnya adalah kita perlu tiga komponen terlebih dahulu. Ada komponen language representation, ada komponen main architecture, dan task output specific layer. Nah, yang pertama adalah menentukan task specific output layer ini berdasarkan masing-masing tugas. Jika kita ingin men-fine tuning untuk NLI, maka kita bisa menggunakan fungsi softmax terakhir sebagai ujungnya, kemudian dimasukkan pada cross entropy loss. Kemudian main architecture ini diisi dengan arsitektur yang kita ingin gunakan, dalam hal ini adalah pre-trained language model itu sendiri. Biasanya pre-trained language model ini sudah satu paket dengan language representation-nya. Jadi setelah itu, baru kita feed atau berikan dengan data yang sifatnya spesifik terhadap downstream task tertentu yang ingin kita lihat. Nah, setelah melakukan fine tuning, bagaimana dengan mengevaluasinya? Nah, metrik evaluasi yang umum digunakan adalah precision, recall, accuracy, dan F1. Nah, tetapi ketika kita membicarakan tentang multi-class, maka penggunaan hal seperti ini tidak bisa dengan pendekatan yang seperti ini. Jadi perlu ada modifikasi. Nah, oleh karena itu ada dua pendekatan. Ada micro averaging dan macro averaging. Nah, di antara dua pendekatan ini, yang umum digunakan untuk data set balance adalah pendekatan macro averaging, di mana setiap kelas dianggap sebagai suatu sub masalah biner, kemudian hasil akhirnya dirata-ratakan sebagai berikut. Oleh karena itu, evaluasi multiklasnya dapat didefinisikan sebagai berikut. Nah, untuk membangun sistem pengecekan fakta COVID-19, diperlukan dataset yang sesuai. Dan berikut adalah dataset untuk pengecekan fakta COVID-19. Nah, di antara dataset berikut, hanya dataset cek COVID yang memenuhi kriteria sebagai dataset NLI, karena terdiri atas klaim dan bukti pendukung. Walaupun demikian, cek COVID hanya tersedia dalam bahasa Inggris. Bagaimana solusinya? Nah, solusinya itu ketika kita kekurangan dataset, kita bisa menggunakan pendekatan pembangunan dataset sintetik. Dan saat ini yang sedang tren adalah pembangunan data sintetik dengan pendekatan generatif. Jadi keunggulan pembangunan dataset sintetik dengan pendekatan generatif adalah data yang dihasilkan relevan dan kaya akan kontekstual dan relatif hemat biaya dan waktu. Dan saat ini ChatGPT merupakan model LLM generatif yang banyak digunakan untuk membangun dataset sintetik. Dan bagaimana prosesnya? Secara sederhana, kita menggunakan prompt atau perintah yang kita instruksikan kepada LLM. Kita berikan perintah, kita berikan contoh, kita view shot, kemudian nanti LLM akan menghasilkan dataset sintetik yang kita inginkan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke knowledge graph. Seperti yang disinggung di awal bahwa knowledge graph ini adalah graf berarah yang mengandung informasi dunia nyata atau real world knowledge. Nah, pada dasarnya struktur kayak gitu itu terdiri atas node dan edge. Dan informasinya itu direpresentasikan dalam bentuk triplet.
triplet itu terdiri atas dua node dan satu edge. Jadi kalau kita lihat di sini, dua node satu edge, jadi satu kesatuan ini itu disebut sebagai triplet. Biasanya node ini merepresentasikan entity atau objek pada dunia nyata, sedangkan edge ini merepresentasikan hubungan antar entitas tersebut atau hubungan antar objek di dunia nyata tersebut. Nah, berdasarkan kategorinya, ada berbagai macam jenis knowledge graph. Nah, yang menjadi fokus perhatian pada penelitian ini adalah domain specific knowledge graph, di mana ini adalah knowledge graph yang didesain khusus untuk domain spesifik tertentu, biasanya memiliki karakteristik ukuran knowledge graph yang lebih kecil, tetapi lebih reliable untuk kasus-kasus domain spesifik. Nah, bicara tentang domain spesifik COVID-19, ada beberapa contoh dari COVID-19 knowledge graph. Seperti ada COVID graph oleh Gutebi, ada CKG oleh Wise, dan COVID-19 KG oleh Domingo Fernandez. Nah, COVID graph dengan Gutebier dan CKG Wise ini adalah suatu knowledge graph yang tujuan dan motivasi awalnya adalah untuk memetakan berbagai literatur ilmiah terkait dengan COVID-19 sehingga memudahkan para peneliti untuk melihat hubungan antara literatur ilmiah tersebut. Sedangkan COVID-19 KG ini adalah KG yang memetakan hubungan entitas biomolekuler bagaimana virus ini bisa berinteraksi dan menyebabkan penyakit pada tubuh. Baik, nah bagaimana sekarang ketika kita memiliki informasi sudah diinjeksikan kepada model pre-trained language model? Nah, ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan, tetapi perhatian akan fokus pada embedding combine dan retrieval based method. Nah, pada embedding combine, konsep dasarnya adalah dari knowledge base diambil triplet, kemudian masuk pada representation learning untuk mendapatkan entity representation-nya. Setelah itu, masing-masing representation dari input dan juga knowledge itu digabung pada representation function module untuk diproses lebih lanjut. Sedangkan pada retrieval based knowledge (EPLM), konsepnya adalah dari knowledge base dikumpulkan berbagai macam teks yang relevan dengan input. Kemudian teks yang terbentuk digabungkan dengan sequence input, kemudian menjadi fit bagi model selanjutnya. Baik, sekarang kita akan masuk kepada analisis dan perancangan. Jadi analisis masalah pada penelitian ini ada 4, yaitu ketersediaan dataset, di mana hanya cek COVID-19 yang memenuhi kriteria sebagai NLI dataset, dan itu hanya tersedia dalam bahasa Inggris. Yang kedua adalah pemrosesan input, di mana NLI dalam bentuk tekstual, sedangkan knowledge graph dalam bentuk triplet. Yang ketiga adalah pengambilan informasi KG, bagaimana KG dapat mengembalikan informasi yang sesuai dengan input yang diberikan. Dan yang keempat adalah ketersediaan KG yang dapat digunakan pada penelitian ini. Dan berdasarkan hal tersebut, solusinya adalah yang pertama, untuk ketersediaan dataset adalah melakukan pembangunan dataset generatif dengan menggunakan LLM. Kemudian untuk pemrosesan input adalah dengan melakukan kombinasi pendekatan retrieval based EPLM dan embedding combined EPLM. Kemudian yang ketiga, untuk pengambilan informasi KG itu dilakukan pendekatan yang saya sebut sebagai word level matching retrieval mechanism. Dan yang keempat, untuk ketersediaan KG adalah melakukan pembuatan KG yang dapat digunakan pada penelitian ini. Nah, ini adalah yang pertama rancangan solusi untuk pembuatan dataset. Jadi untuk dataset sintetiknya dibuat dengan menggunakan ChatGPT 3.5 Turbo dengan proses sebagai berikut, dan ini adalah prompt yang digunakan. Selanjutnya untuk rancangan solusi pembangunan KG dibuat secara manual dengan menggunakan Neo4j Graph Database. Intinya ini melibatkan domain expert, di mana akan mengumpulkan literatur, kemudian mengekstraksi informasinya, kemudian mengekstraksi entity tersebut disusun dalam bentuk graf, kemudian baru dilakukan pembuatan dengan Neo4j. Kurang lebih seperti ini untuk gambaran besarnya. Dan yang terakhir adalah perancangan modelnya. Perancangan modelnya ini menggunakan kombinasi dari kedua pendekatan, di mana di sini pendekatannya dipilih karena relatif tidak mengubah model dan lebih sederhana. Ini dasarnya adalah menggabungkan konsep retrieval base, di mana di sini dengan input sequence, kemudian knowledge base ini menghasilkan relevant text, kemudian menggabungkan konsep embedding combine, di mana dari relevant text dan input sequence itu diambil representation-nya, kemudian representasinya dijoin pada representasi modul untuk diproses pada modul berikutnya, dan menghasilkan pendekatan sebagai berikut. Jadi pada NLI yang diusulkan pada penelitian ini, kalimat hipotesis ini dicari informasi yang relevan dari knowledge graph menggunakan knowledge processor untuk menghasilkan yang disebut sebagai fact paragraph. Dari fact paragraph akan diproses oleh fact module, sedangkan kalimat premis dan hipotesis akan diproses oleh kalimat NLI. Kemudian representasinya akan dijoin untuk kemudian di-fit ke classifier modul menghasilkan hasil kesimpulannya. Nah, bagaimana cara kerja knowledge processing algorithm? Ini dasarnya adalah jika kita berikan input kalimat hipotesis, langkah pertama adalah memecah kalimat berikut menjadi suatu list,
Kemudian list tersebut akan menjadi query untuk mencari entity yang berkesesuaian di knowledge graph. Setelah mendapatkan entity, maka akan di-join menjadi suatu kalimat, dan kalimat tersebut di-join kembali menjadi satu paragraf. Jadi seperti itu konsep. Nah, kita masuk ke bagaimana dengan implementasi. Keempat. Jadi ini adalah implementasi pembuatan datasetnya. Dari proses pembuatan dataset sintetik, menghasilkan 15.000 pasang kalimat premis hipotesis dengan masing-masing 5.000 kalimat per labelnya. Kemudian setelah itu dilakukan train test dataset dengan rasio 0,7 banding 0,3. Ini adalah distribusi dari kalimatnya, di mana dataset yang dibentuk merupakan dataset yang balance, dan ini adalah contoh dari hasil generatif modelnya. Kemudian pembuatan KG dilakukan dengan menggunakan Neo4j Graph Database versi 5, dan ini adalah penampakan dari KG yang dibuat, di mana terdiri atas 15 label node dan 14 label edge, dengan total 240 node dan 276 edge. Dan yang terakhir adalah pembuatan model. Pembuatan model dilakukan dengan PyTorch. Kemudian ini adalah visualisasi alur vektor yang divisualisasi dengan menggunakan torch view. Jadi ini sesuai dengan rancangan yang dibangun. Dan dengan mengganti PLM, dengan mengganti NLI module dan fact module dengan PLM yang diharapkan, nah ini adalah perbandingan jumlah hyperparameternya jika modul-modul tersebut diganti dengan PLM sebagai berikut. Di mana di sini XHM Roberta memiliki hyperparameter paling banyak. Baik, selanjutnya adalah hasil eksperimen. Baik, pada desain eksperimen, key observable factor pada penelitian ini adalah dengan mengganti komponen NLI module dan fact module dengan PLM monolingual dan multilingual, dengan tujuan untuk melihat mana konfigurasi dari PLM yang terbaik. Nah, jadi di sini kita menggunakan model BERT-based karena keterbatasan sumber daya komputasi. Kemudian masing-masing dilatih dengan learning rate 2E minima, bit size 32, epoch 32, dengan fungsi optimasi Adam dengan nilai parameter default, dan fungsi cross entropy loss. Metrik evaluasi yang digunakan adalah akurasi, macro average precision, macro average recall, dan macro average F1. Dan pelatihan model dilakukan dengan menggunakan Intel Xeon Silver 2,1 GHz dengan RAM 64 GB dan GPU NVIDIA Quadro RTX 5000 dengan 16 GB RAM. Bagaimana hasilnya? Nah, ini adalah hasil eksperimennya. Dari hasil eksperimen terlihat bahwa penggunaan KG pada rancangan arsitektur model yang diusulkan memiliki kinerja lebih baik daripada model baseline, di mana model baseline ini adalah pendekatan standar NLI, yaitu LM langsung dihubungkan ke classifier head. Pada hasil ini terlihat bahwa semua konsisten dengan menggunakan KG menghasilkan kinerja yang lebih baik. Selanjutnya, ini adalah contoh data ujian mengalami perbaikan hasil prediksi. Jadi pada beberapa kalimat, ketika menggunakan KG, itu semuanya menjadi benar hasilnya. Contohnya adalah kalimat yang ada di layar. Tapi memang pada satu sisi yang lain ada juga yang mengalami penurunan prediksi, walaupun tidak 100%, seperti pada layar samping kanan ini. Nah, setelah itu, untuk memastikan kontribusi KG, saya melakukan yang disebut sebagai studi ablasi. Studi ablasi ini adalah suatu studi untuk mempelajari kontribusi komponen tertentu terhadap kinerja hasil akhir. Dan di sini studi ablasi yang dilakukan adalah studi ablasi plan KG. Metode yang digunakan adalah dengan menolkan informasi yang diterima dari KG kepada model arsitektur yang memanfaatkan KG dan NLI. Hasilnya, KG memiliki peran terhadap kinerja model arsitektur karena ketika lihat pada hasil eksperimen yang terlihat bahwa tanpa KG terjadi down performance, sedangkan dengan KG menjadi performance yang diinginkan. Oleh karena itu, KG memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja pada model. Dan yang terakhir adalah terkait dengan biaya waktu pelatihan model. Dan ini berhubungan erat dengan sumber daya komputasi yang digunakan. Di mana di sini menekankan pentingnya biaya waktu yang diperlukan untuk melatih dan menjalankan model yang dihasilkan. Semakin besar jumlah parameter pada model, maka semakin banyak waktu yang diperlukan. Hal ini terlihat bahwa secara rata-rata proses pelatihan model eksperimental membutuhkan waktu 2,5 kali lebih lama daripada model baseline-nya. Dan di antara model-model berikut, penggunaan SLM Roberta menghasilkan dan membutuhkan waktu pelatihan lebih lama dibandingkan dengan model-model lainnya yang jumlah parameternya lebih sedikit. Kita masuk pada simpulan dan saran. Simpulan pada penelitian ini, yaitu yang pertama, bahwa penelitian ini menghasilkan arsitektur model yang dapat menggunakan konsep NLI dan KG untuk memvalidasi informasi COVID-19 dalam bahasa Indonesia, di mana konsep dari arsitektur ini adalah dengan memproses NLI dan KG pada modul terpisah, kemudian menggunakan masing-masing representasinya untuk di-forward kepada layer berikutnya sebagai simpulan. Dan yang kedua adalah
konfigurasi mode terbaik pada penelitian ini dicapai dengan menggunakan PLM Indo-Bird-based ANTIS seperti pada hasil, yaitu dilatih dengan pada learning rate 2M5 dengan menggunakan cross entropy loss dan fungsi optimasi Adam dengan parameter default sehingga menghasilkan akurasi sebesar 0,8609. Dan ketiga, arsitektur mode yang dipergunakan pada penelitian ini menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan baseline-nya dalam tugas memvalidasi informasi COVID-19 dalam bahasa Indonesia. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah yang pertama, mempertimbangkan pendekatan NER atau Name Entity Recognition, karena pada proses knowledge processing algorithm yang digunakan saat ini memiliki keterbatasan tidak dapat memproses frasa. Jadi menganggap setiap kata itu sebagai individual query. Jadi itu memiliki keterbatasan sehingga jumlah informasi yang dikembalikan juga tidak sebanyak yang diharapkan. Yang kedua adalah diperlukan peningkatan pada algoritma pengambilan informasi KG agar informasi yang dikembalikan lebih relevan dengan proses yang lebih efisien. Dan yang ketiga tentu terkait dengan KG yang digunakan, diperlukan studi lebih lanjut untuk pengembangan KG yang dapat digunakan pada hal-hal yang sifatnya lebih umum dalam konteks COVID-19 ini. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih.